Assalamualaikum, hai. Welcome back to my YouTube channel ya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum video ini aku lanjutin, untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar semakin berkembang dan aku makin semangat untuk bagiin informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini aku akan bahas tentang gejala hamil muda yang wajib banget Bunda ketahui. Jangan sampai nggak tahu ya, atau nggak sadar nih kalau Bunda lagi hamil. Bunda harus ketahui ya kalau setiap kehamilan itu berbeda. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Bedanya hanya di tingkat keparahannya saja. Namun sebagian besar mengalami hal yang sama ya. Nah, apa saja sih gejala kehamilan yang wajib banget Bunda ketahui? Yang pertama ada mual dan muntah. Jadi sebagian besar ibu hamil mengalami mual dan muntah ya. Namun jika Bunda tidak mengalami mual dan muntah, itu nggak perlu khawatir karena itu semua tergantung dari hormon yang mempengaruhi kehamilan. Nah, jadi ada yang muncul pada saat misalnya tes pack positif, kemudian nggak berapa lama kemudian dia timbul mual dan muntah. Nah, ada juga yang di kehamilan 8-12 minggu baru muncul mual dan muntah. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena itu semua wajar. Kalau untuk aku di kehamilan kali ini, aku alhamdulillahnya tidak merasakan mual dan muntah ya. Tapi Bunda jangan khawatir, nggak perlu takut kok, karena itu semua hal yang wajar. Solusinya Bunda makan sedikit aja tapi sering, lalu mengurangi konsumsi makanan pedas, asam, dan tinggi kafein untuk mengurangi gas pada lambung yang menyebabkan mual dan muntah yang berlebih. Nah, namun jika mual dan muntahnya tidak teratasi atau mengganggu aktivitas sampai bisa bikin lemas, Bunda bisa langsung datang ke dokter kandungan ya, untuk nanti diresepkan dokter obat yang aman untuk ibu hamil seperti ondansetron. Itu bisa mengurangi rasa mual dan muntah ya Bun. Tapi ingat, harus dikonsultasikan ke dokter karena nggak bisa dijual beli secara bebas ya. Perlu diingat juga ya Bun, untuk mengkonsumsi obat ini hanya dikonsumsi pada saat mual dan muntah saja. Namun jika gejalanya sudah teratasi, itu tidak perlu lagi dikonsumsi ya. Wah, ada lelah seharian. Ngerasain nggak Bun kalau kita lagi hamil itu ngerasa lelah sepanjang hari? Jadi itu merupakan hal yang sangat wajar ya Bun. Itu merupakan sinyal dari tubuh untuk kita meminimalisir pergerakan dan hanya fokus pada pertumbuhan janin. Jadi jangan ragu untuk segera istirahat kalau udah ngerasa lelah ya Bun. Yang ketiga ada nyeri pada tubuh. Nah, jadi udah nyeri punggung lalu disertai lelah seharian, biasanya juga ditambah juga kram kaki ya Bun. Itu diakibatkan karena hormon kehamilan yang semakin meningkat, sehingga otot di area rahim itu kan membesar, lalu dia melunak, itu bikin nggak nyaman tidur ya Bun. Namun harus tetap disyukuri ya. Jadi itu adalah hal yang normal ya Bun, nggak perlu khawatir. Biasanya ini juga terjadi pada trimester awal, nggak hanya trimester ketiga ya Bun. Selanjutnya ada buang air kecil. Nah, ini pasti semua ibu hamil merasakan buang air kecil yang berlebih, yang biasanya mungkin 3-4 kali. Nah, ini bahkan frekuensinya lebih banyak lagi dan sering. Nah, jangan khawatir ya Bun, karena ini sangat normal terjadi karena si rahim mempersiapkan untuk pertumbuhan si janin kita ya. Dan jangan khawatir juga karena ini akan berlangsung terus-menerus sampai akhir kehamilan, karena rahim kita didesak oleh janin untuk mempersiapkan ruang yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, Bunda akan mengalami gangguan pencernaan atau sulit BAB. Sebenarnya saat kita hamil, nutrisi diserap penuh oleh tubuh. Jadi Bunda akan mengalami sulit BAB. Tapi tenang kok, solusinya cukup minum vitamin yang banyak, lalu diimbangi dengan sayur dan buah agar tercukupi metabolisme serta melancarkan BAB juga ya Bun. Nah, kemudian biasanya Bunda akan mengalami merasa demam atau suhu tubuh yang meningkat.
Nah, ini sangat wajar terjadi ya Bun, apalagi kalau malam hari. Jadi suhunya suka berubah-ubah. Itu biasanya terjadi akibat hormon kehamilan yang meningkat ya Bun. Pokoknya selama hamil berhubungan dengan hormon. Misalnya suhu bunda masih di bawah 37 derajat, itu jangan khawatir. Tapi kalau suhu badannya sudah mencapai 38 ke atas, itu bunda wajib konsultasikan ke dokter ya. Nanti akan diresepkan obat yang aman untuk ibu hamil. Biasanya juga bunda akan mengalami keputihan yang terasa becek ya Bun. Jadi itu sangat normal terjadi jika keputihannya tidak gatal, tidak berbau, dan tidak berbuah warna. Itu disebabkan karena mulut rahim atau mulut serviks itu memproduksi lendir yang berlebih pada ibu hamil. Tapi kalau keputihannya sudah gatal, berbau, dan mengganggu saluran kencing, itu wajib dikonsultasikan ke dokter ya Bun. Jadi tidak disarankan juga untuk menggunakan pentilinar ya Bun, karena itu akan mengiritasi misfi ya Bun, sehingga menyebabkan rasa gatal yang berlebih pada area vagina. Nah, ternyata keputihan berbahaya juga loh kalau sudah gatal, berubah warna, dan menginfeksi saluran kencing. Jadi harus segera periksakan ke dokter karena ada indikasi untuk ketuban pecah dini atau lahir tidak cukup bulan ya Bun. Jadi jangan ragu dan khawatir untuk periksakan diri ke dokter kalau sudah mengalami gejala yang tidak normal. Nah, yang terakhir ada nyeri perut atau kram perut di area bawah. Jadi itu hal yang normal ya Bun. Itu dikarenakan karena pelemasan otot-otot di dinding rahim untuk menyiapkan janin pada rahim kita ya Bun. Namun jika kramnya terasa berlebih sehingga menyebabkan sulit beraktivitas, Bunda jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Nanti biasanya akan diresepkan obat penguat kandungan ya Bun, agar rahim kita jauh lebih sehat untuk menerima kehadiran janin dalam rahim kita ya Bun. Nah, segitu dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Terus yang ingin tanya-tanya atau komen, sharing, silahkan ya komen di bawah ini. Nanti aku akan respon. Yang udah nonton terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.